Kan hak asasi manusia itu bermacam-macam. Ya, salah satunya contoh termasuk dari perlindungan konsumen, perlindungan korban dan sebagainya. Nah, dan itu dan selanjutnya ada perlindungan terhadap korban, ada perlindungan terhadap terdakwa juga, tersangka, ataupun perlindungan terhadap orang yang berperkara. Intinya di situ. Jadi bantuan hukum merupakan sebuah bentuk implementasi dari hak asasi manusia, yang mana hari ini lebih terfokus pada persamaan di muka hukum. Jadi asas equality before the law di persamaan di muka hukum. Nah dari itulah, maka jika kita melihat rujukan dari adanya bantuan hukum itu ada pada dasar, yaitu di dalam Undang-Undang Dasar. Yang pertama dari pasal 27 ayat 1 ada, nanti tolong dicek. Ada pasal 28D ayat 1. Pasal 28H ayat 2, pasal 28I ayat 4 dan ayat 5. Serta pasal 34 ayat 2. Nah, pasal-pasal tersebut merupakan pasal tentang hak dari warga negara. Dan hal tersebut dengan rujukan pasal tersebut, maka itu menjadi dasar dari munculnya sebuah aturan yang disebut tentang bantuan hukum. Aturan yang terkait masalah bantuan hukum merupakan aturan tentang bantuan hukum itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Bisa dipahami, jadi ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Tunggu sebentar. Saya telepon dulu. Sebentar.
Oke, lanjut lagi. Barusan masih telepon. Terkait eh, terkait bantuan hukum. Jadi bantuan hukum diatur di dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, yang mana undang-undang tersebut merupakan sebuah aturan pelaksana rujukan, bukan rujukan yang dirujukannya berdasarkan Undang-Undang Dasar di pasal 27, 28, dan 34. Nah, kita bahas makna definisi dari bantuan hukum itu sendiri. Jadi sebelum nanti kita praktek, khususnya praktek, karena ini mata kuliah praktek, jadi lebih dulu definisi-definisinya. Apa sih bantuan hukum itu? Nah, dalam dalam definisinya, bantuan hukum itu merupakan jasa hukum. Jadi bisa dipahami bahwa bantuan hukum itu merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma. Ini yang harus dipahami. Jadi secara cuma-cuma. Jadi bantuan hukum itu merupakan jasa hukum. Jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma. Kepada siapa? Kepada penerima bantuan hukum. Nanti kita bahas lagi. Ketika berarti kan ada dua subjek. Dalam bantuan hukum itu ada pemberi bantuan hukum, ada penerima bantuan hukum. Nanti saya buatkan slide hari ini, saya terangkan. Nah, ada konteks, maka ada subjek. Subjek dalam bantuan hukum itu ada yang tadi dikatakan bahwa maknanya itu adalah pembantuan hukum itu adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Jadi kan konteksnya ada sebuah pemberi bantuan hukum, ada penerima bantuan hukum. Nah, pemberi bantuan hukum itu siapa? Apakah pemberi bantuan hukum ada semua orang? Yang penting tahu hukum. Yang penting bisa baca undang-undang. Yang penting sarjana hukum. Apakah seperti itu? Nah, ini yang perlu nanti dipahami. Karena makna di situ ada kata hukum. Bentar. Halo. Salam. Oh, Mbak. Enggak.
Oke, lanjut. Jadi tadi nyampe pemberi bantuan hukum. Nah, pemberi bantuan hukum itu karena makna di sini kita bahas bantuan hukum, maka ada konteks pemberi dan penerima. Pemberi itu tidak bisa semua. Pemberi bantuan hukum tidak boleh hanya sebatas sebagai sarjana hukum, kan? Tapi pemberi bantuan hukum harus yang jelas dapat memberikan jasa atau layanan bantuan hukum itu sendiri. Nah, dalam konteks hukum, dalam konteks aturan perundang-undangan, maka pemberi bantuan hukum itu merupakan sebuah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan. Jadi atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang. Jadi pemberi bantuan hukum itu adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan. Nah, ini yang perlu dipahami bahwa adalah sebuah lembaga atau organisasi yang memberikan layanan bantuan hukum. Karena makna di sini adalah bantuan hukum, ada kata lembaga bantuan hukum, ada organisasi masyarakat. Ada dua makna, ada dua pemahaman di sini. Oleh yayasan. Jadi lembaga bantuan hukum itu bisa didirikan oleh advokat atau juga bisa oleh yayasan. Hukum, layanan. Jadi organisasi apa? Organisasi semuanya. Bisa dikatakan organisasi. Kalian mau buat organisasi, di dalamnya ada layanan hukum bisa. Dan organisasi ini tidak harus orang hukum sebenarnya. Untuk yang pendirinya. Tapi di dalamnya terus ada layanan bantuan hukum. Yang mana layanan bantuan hukum itu harus ada jasa pemberi bantuan hukum. Jadi bukan berarti dengan gini, kita pahami yang ormas dulu, yang organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat kan bisa dipahami seperti LSM. LSM itu organisasi masyarakat. Mahasiswa bisa, organisasi masyarakat bisa setelah lulus kuliah. Kalau di kuliah kan ada organisasi mahasiswa. Jadi ada organisasi mahasiswa. Ada BEM, ada IMM, ada GMNI atau PMII dan sebagainya. Itu organisasi masyarakat, organisasi mahasiswa. Nanti ketika turun di masyarakat kalian lulus, maka kalian bisa bentuk sebuah organisasi yang pergerakannya sama, terserah mau dari GMNI
organisasi tersebut nanti di dalamnya membuka layanan hukum. Yang mana layanan hukum itu diberikan oleh yang punya kompetensi dan pemberian jasa layanan. Jadi makna pemberi bantuan hukum di sini memang harus sebuah lembaga dulu. Terlebih dahulu itu adalah sebuah lembaga. Tapi secara cuma-cuma. Karena ini secara cuma-cuma. Sehingga makna pemberi bantuan hukum di sini harus patokannya, pijakannya adalah sebuah organisasi. Yang maksud dari sini adalah harus sebuah organisasi. Jadi makna bantuan hukum di sini, kalau contoh seorang advokat memberikan bantuan hukum. Nah, ketika dia bekerja sendiri tapi. Jadi ketika bekerja sendiri, dia memang memberikan jasa bantuan hukum, jasa hukum. Dia memberikan jasa hukum. Tapi untuk makna bantuan hukum di sini harus sebuah lembaga atau organisasi. Karena makna bantuan hukum di sini adalah cuma-cuma. Bedakan dengan jasa hukum yang diberikan secara profesional. Boleh jadi saya membantu orang tanpa biaya secara pribadi. Itu bantuan hukum. Juga bisa dikatakan bantuan, tapi bukan konotasi yang dari sebuah undang-undang. Jadi bukan konotasi yang diambil definisinya dari undang-undang. Baik itu Undang-Undang 16 2011. Nah, kembali lagi bahwa perlu dipahami bahwa jelas bantuan hukum itu adalah sebuah bantuan yang harus diberikan oleh sebuah lembaga atau organisasi masyarakat. Kalau lembaga bantuan hukum jelas di dalamnya adalah para advokat, memang mayoritas para advokat. Tapi sebaliknya di organisasi masyarakat, di situ justru banyak yang bukan advokat, tapi bisa melakukan bantuan hukum dengan cara membuka layanan bantuan hukum. Yang mana sub bidang layanan bantuan hukum itu harus advokat. Ini yang perlu dipahami. Karena tidak ada yang bisa memberikan jasa hukum, tidak ada yang bisa memberikan jasa hukum kecuali advokat. Ya bisa dipahami ya. Jadi pemberi bantuan hukum adalah LBH ataupun organisasi masyarakat. Muhammadiyah itu organisasi masyarakat. Di dalamnya organisasi masyarakat itu ada layanan bantuan hukum. Muhammadiyah bisa buat itu. Bisa memberikan layanan bantuan hukum karena di dalamnya ada bisa dibuka sebuah LBH bantuan hukum karena di sana dibuka juga LBH bantuan hukum. Jadi berdirinya di bawah sebuah organisasi masyarakat. Kalau LBH dia berdiri sendiri sudah. Saya advokat kerjasama dengan beberapa advokat, ayo buka LBH, bukalah kita LBH. Yang mana pengurusnya itu hampir sebagian besar adalah advokat. Oke.
Selanjutnya adalah penerima bantuan hukum. Jadi siapa penerima bantuan hukum itu? Penerima bantuan hukum di sini khusus dalam bantuan hukum yang kita pahami saat ini. Praktek pemberian bantuan hukum ini bisa dipahami jasa hukum dan bantuan. Jangan disamakan nanti. Jadi penerima bantuan hukum adalah orang-orang atau kelompok orang miskin, orang yang tidak mampu. Jadi penerima bantuan hukum itu adalah orang atau kelompok yang dianggap tidak mampu, dianggap kriteria tidak mampu, miskin. Nah, prakteknya seperti apa? Nanti kita bahas lagi. Bagaimana cara melihat orang itu mampu atau tidak? Jadi penerima bantuan hukum yang penting perlu dipahami adalah orang yang tidak mampu atau miskin di sini. Nah, yang jelas bahwa jasa kita sudah dapat bahwa kesimpulannya waktunya mau habis. Ya, jadi kesimpulannya bahwa bantuan hukum ini merupakan sebuah layanan yang diberikan kepada orang yang tidak mampu, yang diberikan oleh yang diberikan oleh lembaga atau organisasi bantuan hukum kepada orang-orang yang dianggap tidak mampu dan berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan. Jadi nanti kita akan bahas tentang penerima bantuan hukum kriteria orang yang tidak mampu. Nah, bantuan hukum ini bentuknya adalah sebuah jasa hukum. Sehingga kita tarik tentang apa itu jasa hukum. Jasa hukum itu hanya ada di dalam undang-undang advokat. Nah, makna jasa hukum itu bisa diberikan kepada diberikan oleh advokat. Jadi itu. Oleh karenanya dalam konteks dalam undang-undang bantuan hukum itu juga dicantumkan dengan kode etik advokat. Jadi juga ditetapkan dengan kode etik advokat tentang kode etik bagaimana sebuah advokat itu harus menjalankan profesinya dengan profesional selaku advokat. Jadi ada kode etiknya. Makanya kan ini runtut bisa dikatakan hukum tidak boleh semua terus dia kan kompetensinya sampai bicara dokter dan perawat semua nggak merupakan tenaga kesehatan, tapi antara dokter dan perawat ada batasan kewenangannya berdasarkan surat izinnya. Sama halnya organisasi masyarakat, ormas. Kita pahami yang paling banyak sekarang adalah LSM. Di masyarakat itu kan sering terjadi, sering didengar adalah LSM. Coba pahami LSM lah. LSM itu merupakan sebuah organisasi masyarakat. Dia bisa membuka bantuan hukum, layanan hukum
Tapi layanan hukum itu harus memang orang-orang yang sudah berkompeten. Organisasi yang masyarakat yang lain, masyarakat anggota yang lain, dia yang bekerja berdasarkan tupoksinya, berdasarkan tugasnya. Nah, anggota yang fokus dalam bantuan hukum, dia harus punya izin advokat. Jadi bukan berarti dengan adanya LSM, organisasi masyarakat, semua punya hak untuk menjalankan tugas sebagai pribadi. Tapi harus ada surat izin advokat. Karena jasa hukum itu bisa diberikan oleh orang yang memang punya kompeten dalam jasa advokat. Oke, dari sini ada pertanyaan dulu. Sebelum saya akhiri karena kebetulan masih ada acara, ini barusan di telepon. Oke. 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 LBH itu adalah sebuah persekutuan. Jadi LBH itu adalah memang sebuah didirikan dengan adanya akte pendirian. Jadi didirikan dengan akte pendirian. Yang nanti akte pendirian itu didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Jadi saya daftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Nah, itu nanti lanjut kepada nanti ketika kita bahas pemberi bantuan hukum secara detail. Nah, tidak apa-apa kita bahas dulu. Dia harus tercantum dalam Kemenkumham, tervalidasi. Jadi LBH itu akan dibuat dengan sebagai sebuah organisasi, sebagai sebuah lembaga yang akte pendiriannya itu nanti didaftarkan. Sebentar. Oke, lanjut lagi bahwa LBH itu dia harus mempunyai ada akte pendirian. Jadi mau dikatakan harus PT kah harus CV? Bukan PT ataupun CV, tapi dia adalah persekutuan atau sebuah organisasi. Jadi persekutuan masyarakat, persekutuan orang yang membuat sebuah organisasi itu sendiri. Jadi kalau bisa dikatakan sebuah badan hukum, dia harus berbadan hukum. Sama kayak CV, PT, badan hukum. Ada badan hukum, itu nanti berkembang. Ada badan hukum yang berbentuk persekutuan usaha, ada badan hukum yang berbentuk badan usaha, ada yang badan hukum yang bukan berbentuk badan usaha. Nanti konteksnya beda. Badan hukum yang berbentuk usaha, dia ada pajak. NPWP ada pajak. Tapi kalau badan hukum yang bukan badan usaha, dia tidak kena pajak. Lalu gini juga, apakah muncul pertanyaan, apakah ketika dia sudah berbadan hukum, LBH itu harus berbadan hukum? Bagaimana dengan LBH yang tidak berbadan hukum? Bukan tidak di berbadan hukum, tapi tidak didaftarkan ke Menkumham. Perbedaannya sama. Yang berbadan hukum, yang
akan ke Menkumham dan badan hukum diberikan akte berbadan hukum dan hanya pada akreditasi. Jadi LBH itu ada yang berbadan hukum dengan bentuk akte pendirian, ada yang berbadan hukum dengan akte pendirian, lalu disampai divalidasi di Kementerian Hukum dan HAM. Tujuannya apa? Nanti yang tervalidasi, terakreditasi itu bisa. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain sambil nunggu. Misalnya lagi saya juga mau keluar. Oke, ada yang mau bertanya lagi terkait masalah bantuan hukum? Belum ada, Pak. Belum ada. Kalau gitu, sedikit lagi bahwa mungkin saya lanjut lagi ke asasnya aja. Jadi nanti asas adanya persamaan kedudukan di dalam hukum, ada keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Di sini nanti kita akan bahas satu persatu di pertemuan selanjutnya karena ini saya belum bisa full. Dan asas sih buat bagi penerima bantuan hukum untuk melaksanakan. Bantuan hukum itu diberikan kepada masyarakat miskin, pada masyarakat yang tidak mampu, bukan kepada tersangka, bukan kepada terdakwa, penggugat ataupun tergugat. Bahkan seorang terdakwa itu juga boleh mendapatkan bantuan hukum. Pelaku kejahatan di sini juga boleh mendapatkan bantuan hukum selama dia orang tidak mampu. Ini yang perlu dipahami. Jadi penerima bantuan Iya. hukum karena kepotong lagi barusan ada telepon. Oke,
Jadi itu yang terakhir asas sudah. Jadi nanti kita lanjut ke minggu depan. Saya akan jelaskan asasnya. Yang penting bisa mendapatkan bantuan hukum. Pelapor juga bisa mendapatkan bantuan hukum. Terlapor pun bisa mendapatkan bantuan hukum. Baik perkara pidana maupun perdata. Oke, jadi bisa dipahami dan bantuan hukum diberikan oleh sebuah lembaga, oleh sebuah organisasi yang sudah memiliki akte pendirian. Yang mana pemberi jasanya haruslah advokat. Tuh. Oke, itu ya pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.